Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak ibu yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama ibu Trina Sapta Agustin. Ibu mengampu mata pelajaran informatika ya. Saat ini kalian akan belajar bersama ibu insya Allah 1 tahun ke depan ya. Mungkin saat ini kita hanya bertemunya lewat media ya, belum bisa bertatap muka langsung, tapi tidak apa, yang penting kalian sehat, menjaga kebersihannya di rumah, tetap belajar, tetap semangat ya, meskipun belajarnya melalui daring ya. Nah, nggak apa-apa, nanti insya Allah suatu saat kita bisa bertemu ya. Jangan sungkan untuk menyapa kalau misalnya ketemu di jalan. Ibu, saya anak kelas 7A atau 7B, perkenalkan aja ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu pelajaran informatika itu apa? Nah, kita bahas ya. Pada bab pertama, nih di sini kita akan membahas tentang operasi dasar komputer ya. Semua pasti sudah tahu kan komputer itu apa, dan mungkin dari beberapa anak atau bahkan hampir semuanya sudah bisa mengoperasikan komputer ya. Ada yang sudah tahu komputer itu apa? Nah, kebetulan ibu menggunakan buku paket ini ya. Nih, paket informatika. Ini ada di perpustakaan SMP Negeri 1 Majalaya, tapi nanti harus koordinasi dulu dengan petugas perpustakaannya kalau misalnya kalian mau meminjam bukunya ya. Insya Allah nanti ibu akan share buku elektroniknya berupa PDF ya, nanti kalian download. Tapi nanti ibu akan share juga modul atau ringkasan dari bab 1 ini. Jadi kalian nanti belajarnya lebih mudah, pelajari pada modulnya ya. Nih, ibu jelaskan dulu, ini pengenalan komputer. Komputer, kalian mungkin tahu aja bentuknya. Oh, ada monitor, ada keyboard, ada CPU misalnya ya. Nah, komputer ini yang kita kenal saat ini yaitu berasal dari kata compute ya, yang artinya menghitung. Jadi, segala proses yang dilakukan oleh komputer itu dia menghitung ya. Mau menghitung skala kecil sampai skala sedang dan skala besar ya. Nah, kemudian di komputer itu ada komponen-komponennya ya, komponen-komponen komputer. Nih, komponen komputer juga memerlukan beberapa komponen, yaitu dibagi 3 ya. Ada hardware, perangkat keras, ada software, perangkat lunak, dan ada brainware. Nanti ini kita kupas tuntas satu persatu ya. Hardware atau perangkat keras atau yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat wujudnya, misalnya monitor, mouse, keyboard, ini nanti kita bahas lebih jelasnya lagi ya. Kemudian ada juga software atau perangkat lunak atau program-program yang ada di dalam komputer ya. Kemudian yang ketiga ada brainware. Ini brainware ini apa sih Bu? Nih, brainware ini pengguna atau pengoperasi komputer, contohnya manusia yang menggerakkan komputer. Nah, disebut brainware ya. Nah, baik anak-anak ibu, kita bahas satu persatu dari perangkat-perangkat komputer ya. Yang pertama kita akan membahas tentang hardware atau perangkat keras. Nih, ada beberapa komponen pada perangkat keras. Ada input device atau perangkat masukan, ada alat pemroses, ada alat pengeluaran ya. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu input device atau perangkat masukan. Nih, di modul itu sudah lengkap ya, kalian tinggal baca saja. Ini sambil ibu jelaskan ya. Nih, input device yang pertama ada keyboard. Cung, yang sudah tahu keyboard? Ya, semuanya pasti sudah tahu ya. Sudah banyak yang menggunakan keyboard. Tanpa keyboard, komputer bisa dipakai nggak? Nggak ya. Nah, keyboard ini merupakan perangkat input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer
ya. Keyboard ini berfungsi untuk memberikan atau memasukkan huruf-huruf, angka, simbol, karakter, ya. Paham sampai sini tentang keyboard? Paham ya? Gambarnya bisa dilihat pada modul. Yang kedua ada mouse. Mouse ini merupakan sebuah perangkat masukan yang berfungsi untuk memindahkan pointer. Nah, biasanya pada layar monitor, mouse ini diwakili oleh tanda panah, ya. Jadi yang bisa memindahkan ke bagian kanan, ke bagian kiri, kita mau nunjuk aplikasi mana. Nah, ini diarahkan oleh mouse, ya. Yang ketiga ada scanner. Scanner ini adalah alat yang dapat berfungsi menyalin gambar atau teks yang sesuai dengan aslinya. Scanner ini hampir mirip dengan mesin fotokopi. Sudah pada tahu kan mesin fotokopi itu seperti apa? Udah pada pinter kan anak ibu? Nah, yang selanjutnya ada mikrofon. Nih, mikrofon. Udah pada tahu ya mikrofon pada komputer ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara, kemudian disimpan dalam memori komputer. Yang terakhir ada joystick. Udah tahu ya joystick? Joystick ini untuk kalian misalnya main game di komputer. Nah, alat inputnya menggunakan joystick. Nah, selanjutnya ada proses device ya, atau alat pemroses. Yang pertama ada CPU. Ada yang menyebutnya CPU, ada yang CPU ya. Nah, ini kepanjangannya Central Processing Device ya. Nih adalah media pemroses utama, sehingga CPU ini bisa disebut otak komputer karena si CPU ini yang akan memproses data masukan. Jadi kalau misalnya keyboard menginputkan data huruf A, nah ini diprosesnya oleh CPU, kemudian nanti dikeluarkannya oleh alat pengeluaran, misalnya berupa monitor ya. Jadi CPU ini merupakan otaknya dari komputer. Nah, CPU ini ada 3 peran penting yang dikerjakan oleh CPU, yaitu sebagai control unit, internal memory, dan arithmetic logical unit ya. Selanjutnya ada motherboard. Sambil dibuka ya modulnya. Ada motherboard. Nih, motherboard ini adalah sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja komponen yang terpasang padanya ya. Jadi motherboard ini yang mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen, kemudian yang terpasang lalu lintasnya, jalur ya, penyimpanan, perangkat output itu pada motherboard. Kemudian ada juga RAM. Dilihat gambarnya ya, ada di modul. RAM itu random access memory. Kemudian ada ROM, read only memory. Kemudian ada VGA card. Nah, VGA card ini berfungsi mengolah data grafis ya. Selanjutnya ditampilkan pada monitor. Nih biasanya kalau misalnya monitornya keganggu, misalnya tampilan di layarnya itu kurang jelas atau tampilan di layarnya tidak baik, nah itu biasanya ada masalah dengan VGA-nya ya. Kemudian yang bagian F ada LAN card. LAN card yaitu kartu yang dipasang pada mainboard sebagai penghubung komputer dalam suatu jaringan. Jadi kalau misalnya komputernya mau bisa dipakai wifi, mau bisa dipakai internetan ya, ini harus ada LAN card-nya. Gambarnya bisa dilihat pada modul ya. Nah, selanjutnya ada output device ya, atau perangkat keluaran. Nih, output device atau perangkat keluaran ini perangkat komputer yang berfungsi menghasilkan suatu keluaran atau output, seperti misalnya gambar ya, kertas ya berbentuk hard copy, dan suara. Nih, contoh dari output device adalah sebagai berikut. Nih, perhatikan ke sini. Misalnya yang pertama contohnya monitor. Tahu monitor, layar monitor ya, bisa dilihat gambarnya di modul ada.
Ini adalah jenis perangkat keluaran yang berupa signal elektronik berupa gambar yang tampil pada layar monitor, ya. Misalnya foto, video, atau hasil ketik kalian ini bisa ditampilkannya pada layar monitor, ya. Yang kedua ada speaker. Nih, ini alat output atau perangkat output yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput, ya. Jadi kalian kalau misalnya memutar musik misalnya, atau misalnya kalian berbicara di mikrofon, nanti itu keluarnya lewat speaker, ya. Yang ketiga ada printer. Nih, ini printer alat output atau alat pengeluaran yang bisa dihubungkan pada komputer. Nanti hasilnya berupa cetakan atau kertas, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sedang mengerjakan sebuah tugas, mengetik tugas misalnya, kemudian kalian mau mencetak hasilnya berupa hard copy atau kertas, nih bisa menggunakan printer. Paham ya? Nah, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian dulu. Semoga materinya bermanfaat. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.